Pernah gak sih kalian ngerasa lebih lega hanya karena didengarkan tanpa dihakimi? Terkadang kita itu tidak butuh solusi. Kita cuma butuh satu hal sederhana. Ada yang mau duduk di samping kita, mendengarkan dan tanpa menghakimi. Karena di dunia yang sibuk menyuruh kita sembuh, ada kelegaan luar biasa di saat kita berani bilang kita gak baik-baik saja, dan ada seseorang yang menjawab, ada aku di sini, ayo cerita. Dan tanpa kalian sadari, ucapan sepele itu bisa berarti bagi orang-orang yang sering tidak dihargai, dan itu membuat mereka merasa mereka ada di dunia ini. Dan ini saya rasakan saat saya melakukan tugas psikoterapi minggu lalu, di mana saya mencoba melakukan terapi mendengarkan secara empatik. Di situ saya memilih salah satu teman dekat saya di organisasi, yang kebetulan teman saya itu sedang menjabat sebagai ketua organisasi. Biasanya kalau kita berdua ngobrol itu cuma ngobrol santai kan, tapi di sini saya mencoba untuk hadir sepenuhnya, mendengarkan dia tanpa mencela, tanpa memberi saran, dan tanpa menghakimi sekalipun. Dan kalian tahu, awalnya kita merasa canggung gitu kan, ada di posisi itu. Tapi seiring berjalannya waktu, teman saya mulai terbuka. Dia mulai menceritakan bagaimana rasa lelah dia sebagai ketua organisasi, bagaimana perasaan dia yang sering tidak dihargai gitu, dan juga kekhawatiran dia dengan masa depan. Dan di situ saya hanya mendengarkan, dan sebagai respon saya hanya mengangguk kecil sebagai respon, dan juga berkata ya, oh gitu. Dan efeknya luar biasa gitu. Dia bilang bahwa dengan cerita kali ini tuh dia kayak merasa lebih lega. Dia merasa beban yang dia rasain selama ini mulai terkikis, mulai sedikit-sedikit tersampaikan. Bahkan dia bilang ini kalau bisa ya gini aja ceritanya. Dia butuh ruang untuk bercerita sendiri tanpa ada yang menghakimi, tanpa ada yang memberi saran. Karena tanpa kita sadari, seseorang itu tidak butuh kata-kata kita. Orang yang sedang curhat ke kita, mereka tidak butuh saran kita, mereka tidak butuh ungkapan mutiara dari kita, tapi mereka cuma butuh didengarkan. Mereka cuma butuh didengarkan. Ada seseorang yang mendengarkan dia, yang peduli akan dia. Dan orang-orang yang curhat itu gak butuh respon. Mereka gak akan masuk respon apapun yang kita bilang, gak akan ada yang akan dia lakukan. Tapi dia butuh didengarkan, dia butuh ruang untuk berkeluh kesah gitu. Dan itulah yang saya rasakan saat melakukan tugas psikoterapi. Nah, dari pengalaman itu saya memilih pendekatan Person Centered Therapy atau PCT, yang dimana pendekatan psikoterapi ini tuh lebih berpusat kepada klien dan dipelopori oleh Carl Rogers gitu. Dan terapi ini tuh berlandasan pada keyakinan bahwa setiap individu itu memiliki potensi untuk tumbuh dan menyembuhkan diri sendiri jika diberikan lingkungan yang mendukung. Dan tujuannya adalah menciptakan ruang aman melalui kehadiran penuh, empatik, dan juga penerimaan tanpa syarat. Karena saya belajar bahwa kehadiran yang tulus menjadi bentuk penyembuhan yang sangat manusiawi. Dan kenapa saya memilih pendekatan ini? Karena PCT ini tuh memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada empati, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Biasanya, terapis berusaha memahami dunia klien dari dalam dan merasakannya, bukan hanya mendengarkan. Ia menyelami emosi dan makna di balik kata-kata,
lalu mengembalikannya dengan pemahaman yang menyentuh hati. Yang kedua, ada kongruensi, yaitu kejujuran dan keterbukaan dalam relasi. Nah, terapis hadir secara autentik, jujur, terbuka, dan tidak berpura-pura. Ia tidak menyembunyikan perasaannya di balik topeng profesionalisme. Justru dengan menjadi manusia yang nyata, ia mengundang klien untuk juga jujur pada dirinya sendiri. Yang ketiga, ada penerimaan tanpa syarat terhadap klien. Nah, terapis juga menerima klien apa adanya, tanpa syarat, tanpa penilaian. Ini bukan sekadar toleransi, tapi cinta yang tidak mengharuskan perubahan untuk bisa diterima. Di ruang ini, klien belajar bahwa ia layak dihargai, bahkan saat ia merasa paling rapuh. Nah, inilah 3 komponen utama yang menjadi fondasi terapi ini. Nah, adapun contoh terapi ini yang bisa kita lakukan sendiri. Yang pertama, duduklah dengan tenang dan tatap lawan bicara dengan penuh perhatian. Kedua, dengarkan tanpa menyela, biarkan ia bercerita sampai selesai. Ketiga, gunakanlah kalimat reflektif seperti "saya mendengarkan kamu" atau "itu pasti membuat kamu merasa tidak dihargai". Keempat, jangan buru-buru memberi solusi. Tahan dorongan untuk menasehati. Dan yang kelima, tunjukkan bahwa kamu hadir sepenuhnya. Kadang, keheningan yang penuh perhatian jauh lebih bermakna daripada 1000 nasihat. Dan semua ini saya rasakan ketika saya mendengarkan teman saya, di mana ia merasa mulai aman, tidak dihakimi, dan bahkan mulai membuka diri. Dan Cass Rogers, tokoh utama PCT, pun percaya bahwa ketika seseorang merasa diterima sepenuhnya, ia bisa menyembuhkan diri sendiri. Begitu. Nah, dari pengalaman ini mengubah cara saya memandang komunikasi. Saya menjadi banyak belajar bahwa mendengarkan itu bukanlah tindakan yang pasif, tapi bentuk aktif dari cinta dan kepedulian. Terkadang kita tidak butuh solusi, kita hanya butuh ruang aman untuk didengarkan. Oleh karena itu, mari kita mulai dari hal-hal kecil, seperti memberi ruang, memberi waktu, dan juga memberi perhatian. Jadilah pendengar yang tidak buru-buru menyimpulkan, karena terkadang satu kalimat sederhana pun seperti "aku dengar kamu" bisa menjadi titik balik seseorang untuk bertahan. Oleh karena itu, kita tidak harus menjadi ahli untuk peduli, kita hanya perlu hadir dengan hati yang terbuka. Begitu, mungkin sekian dari saya. Ketemu lagi di cerita selanjutnya. Bye-bye.